Assalamualaikum. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Untuk yang baru menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisi tentang tutorial dan informasi seputar kegiatan guru masa kini. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu bisa support channel ini, agar channel ini dapat berkembang dan membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas kinerjanya. Support channel ini dengan cara subscribe dan share ke grup sosial media Bapak Ibu. Terima kasih. Kali ini BK Channel akan share informasi mengenai bagaimana mengisi dokumen tindak lanjut pada PMM. Setelah melakukan observasi kelas, seorang guru memiliki beberapa tindakan yang perlu diambil. Berikut adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh guru setelah observasi. Pertama, refleksi. Guru melakukan refleksi berdasarkan hasil penilaian observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ini melibatkan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan interaksi dengan peserta didik. Kedua, diskusi dengan atasan. Guru berdiskusi dengan atasan, kepala sekolah, untuk membahas hasil observasi dan memudahkan pengisian formulir tindak lanjut. Diskusi ini membantu guru memahami area yang perlu diperbaiki dan langkah-langkah selanjutnya. Ketiga, pengisian dokumen tindak lanjut. Guru mengisi dokumen tindak lanjut berdasarkan hasil observasi. Dokumen ini mencatat rencana perbaikan dan tindakan yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi kelas, selanjutnya guru akan melakukan refleksi yang diisikan dalam dokumen tindak lanjut. Pada dokumen tindak lanjut ini guru akan menjawab beberapa pertanyaan terkait tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada bagian pertama formulir diskusi tindak lanjut adalah refleksi guru dengan menjawab tantangan yang dihadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Dalam video ini, ada beberapa jawaban pertanyaan yang telah disediakan tentang bagaimana menjawab refleksi guru yang disesuaikan dengan pilihan perilaku atau sikap yang dipilih oleh guru dalam observasi kelas. Pertama, aktivitas interaktif. Peserta didik masih belum optimal menjalankan perannya dalam kelompok. Hal ini terlihat dari beberapa anggota kelompok yang masih belum memiliki peran dalam kelompoknya. Berdasarkan hal tersebut saya ingin meningkatkan kinerja terkait efektivitas pembagian peran murid dalam kelompok. Hal tersebut dikarenakan peran yang saya bagikan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kedepannya saya akan menerapkan kesepakatan kelas terkait peran murid dalam kelompok ini. Tujuannya agar murid dapat menjalankan peran sesuai minatnya. Kedua, disiplin positif. Dalam kegiatan refleksi anak-anak terlihat kurang aktif memberikan respon umpan balik, saya perhatikan ada beberapa anak yang terlihat acuh tak acuh bahkan sebagian malah bermain dengan temannya. Dampaknya kesepakatan kelas yang sudah disepakati tidak terlaksana dengan baik. Kedepannya nanti saya akan lebih mendengarkan pandangan peserta didik tentang hal-hal dalam berdiskusi sehingga terwujud dinamika kelas yang disepakati. Ketiga, keteraturan suasana kelas. Komunikasi positif yang saya bangun belum bisa sepenuhnya meningkatkan hubungan yang menyenangkan dengan peserta didik saya. Hal ini terbukti masih ada beberapa peserta didik yang memiliki rasa kurang percaya diri. Hal ini disebabkan karena kemampuan saya dalam melakukan manajemen kelas utamanya menciptakan pembelajaran yang kondusif tanpa gangguan di kelas belum bisa maksimal. Kedepan saya akan lebih memastikan supaya pembelajaran di kelas bisa terlaksana secara kondusif sehingga membuat peserta didik lebih merasa dihargai dan bermakna. Keempat, perhatian dan kepedulian. Dalam diskusi penyampaian pendapat belum berjalan dengan aktif. Hanya beberapa anak saja yang mau terlibat aktif. Itu pun anaknya tetap itu-itu saja. Hal ini disebabkan karena saya mengabaikan pendapat atau perasaan beberapa peserta didik saya. Saya masih memberikan penilaian negatif terhadap pendapat beberapa peserta didik yang saya nilai bandel di kelas. Kedepan saya akan lebih memberikan perhatian penuh ketika ada peserta didik yang berbicara agar bisa menumbuhkan kepercayaan diri untuk mengaktualisasi kompetensi mereka. Kelima, ekspektasi pada peserta didik. Dari 32 peserta didik di kelas yang saya ampu, ada 7 anak yang belum bisa menceritakan apa cita-cita mereka di masa depan.
Bahkan ada yang menjawab, tidak tahu. Hal ini disebabkan karena saya sering menyebutkan potensi peserta didik yang terlihat menonjol saja. Anak-anak yang kurang menonjol kadang terabaikan. Kedepan saya akan lebih mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara dan tanpa diskriminasi. Keenam, instruksi yang adaptif. Saya merasa bahwa peserta didik kurang responsif terhadap pembelajaran yang saya sampaikan meskipun anak-anak terlihat patuh dan menyimak. Hal ini disebabkan karena saya memulai pembelajaran langsung dengan menjelaskan materi tanpa melakukan apersepsi untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Kedepan saya akan memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Dari kegiatan ini saya bisa melakukan penyesuaian pembelajaran berdasarkan respon peserta didik. Ketujuh, instruksi pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, anak gaduh dan bosan terhadap pembelajaran yang saya sampaikan padahal waktu KBM masih kurang 1 jam. Hal ini disebabkan karena saya kurang menarik dalam menampilkan media atau visualisasi materi kepada peserta didik. Saya terlalu mendominasi kegiatan pembelajaran dengan ceramah. Kedepan saya akan menggunakan media yang lebih menarik perhatian peserta didik dan juga visualisasi materi yang memang disukai oleh anak-anak seusianya. Kedelapan, umpan balik konstruktif. Saya merasa bahwa motivasi belajar peserta didik menurun. Fokus belajar anak juga tidak lama. Hal ini disebabkan karena dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik, saya masih menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh peserta didik. Untuk ke depan, dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik saya akan menggunakan pertanyaan yang mudah dipahami anak-anak sehingga pertanyaan yang saya ajukan bisa memunculkan ide-ide perbaikan. Pada menu pilihan belajar. Pada pertanyaan, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Tujuan tindak lanjut saya yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi pembelajaran peserta didik sehingga peserta didik bisa menyampaikan ide-ide sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Atau, tujuan penerapkan pembelajaran yang kolaboratif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan meningkatkan kolaborasi antar peserta didik. Atau, tujuan meningkatkan konsep pemahaman siswa untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi yang diajarkan dengan menyediakan umpan balik yang terarah. Atau, tujuan tindak lanjut saya untuk menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik sehingga setiap peserta didik memiliki ekspektasi dan cita-cita sesuai dengan karakteristik latar belakang peserta didik. Kedua, dalam menjawab upaya tindak lanjut, Bapak Ibu guru dapat menjawab seperti pada contoh. Apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Membicarakan langkah-langkah peningkatan kualitas praktik pembelajaran saya dengan atasan, kepala sekolah. Mendiskusikan dengan teman sejawat terkait langkah-langkah meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya atau dengan guru penggerak di sekolah lain terkait restitusi. Melihat praktik pembelajaran rekan sejawat yang berhasil dalam pengelolaan dinamika kelas dan menerapkan kesepakatan kelas. Merekam pembelajaran sendiri dan melakukan refleksi dan meminta umpan balik rekan sejawat serta meminta umpan balik pembelajaran dari peserta didik. Dalam mengisi kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Bapak Ibu dapat mengisi bulan yang disarankan untuk melakukan aksi tindak lanjut. Bulan April 2024 atau pada bulan Mei 2024. Catatan, diusahakan pertengahan bulan Mei 2024 semua aksi tindak lanjut sudah diselesaikan. Dalam mengisi apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Guru dapat memilih 1 dari 6 yang telah disediakan oleh PMM. Selain mengisi refleksi, pada tahap pengisian dokumen tindak lanjut, guru juga diminta memilih pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar, PMM. Pada bagian ini, guru cukup memilih topik yang ingin dipelajari di PMM sesuai dengan fokus observasi yang ingin ditingkatkannya. Pada pilihan belajar dari PMM, guru diminta mengisi periode tindak lanjut dan dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Catatan, pilih minimal 1 topik saja dan tidak harus sampai ke aksi nyata.
Demikian video cara mengisi dokumen tindak lanjut setelah Bapak Ibu guru dilakukan penilaian observasi oleh atasan atau tim yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu dalam mengisi e-kinerja pada PMM-nya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.